Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. How was your day guys? We hope all of you are safe and sound. Oke, kenalin saya Muhammad Samara HPMI di OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan, mengemban amanah sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Juga dengan partner saya nih, yaitu Ahmad Zaki Aditya di OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan, mengemban amanah sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Halo Kak Zaki. Kelihatannya Kak Zaki semangat sekali ya untuk sesi kali ini. Wow. Iya Kak, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan kakak-kakak kece nih. Oke, langsung aja. Kakak yang pertama ini merupakan seorang yang udah pernah nyelesai pendidikan di negeri tirai bambu, dan juga dia ini penerima banyak beasiswa loh. Apalagi kalau bukan Kak Bayu Adi Darmawan atau yang biasa kita sapa dengan Kak Bayu. Halo Kak Bayu, apa kabar? Halo Zaki, apa kabarnya? Teman-teman semua apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Terima kasih. Dan lanjut kakak yang kedua, yang juga kakak kece nih. Dia adalah alumni SMK Negeri Sumatera Selatan. Dia aktif di berbagai organisasi, bahkan dia juga merupakan salah satu dewan pendiri berbagai organisasi loh. Keren kan? Kenalin Kak Muhammad Andri Juniawan atau yang sering disapa Kak Andri. Halo Kak Andri, apa kabar? Halo Zaki, alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Jadi kami sebelumnya udah pernah ngumpulin beberapa respon lewat media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mana bakal kami ajuin di Q&A session kali ini bareng kakak-kakak kece ini. So, kalian jangan lupa pantengin video ini dari awal sampai akhir. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Wah, pertanyaan pembukaan aja udah keren banget nih, tertuju kepada Kak Bayu juga Kak Andri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih cara kakak untuk menyimbangkan antara kegiatan organisasi dan juga prestasi? Wah, menarik sekali ya teman-teman semua untuk kita dengarkan bersama. Mungkin kita ke Kak Bayu terlebih dahulu. Silakan Kak Bayu. Oke, pertanyaan menarik banget nih dari Samara ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Adi Darmawan. Saya alumni dari Changzhou Institute of Mechatronic Technology yang China. Dan sekarang lagi fokus untuk bangun organisasi. Insya Allah akan menjadi yayasan namanya Rumah Sapitas. Terkait pertanyaan itu mungkin saya sedikit untuk memberikan penjelasan dari saya pribadi, nanti dilanjut oleh Andri sendiri ya. Kalau dari saya pribadi, kalau kita ingin berprestasi dalam hal perkuliahan, kita balikan ke niat dari awal kita masuk kuliah gitu. Kita masuk kuliah banyak pengorbanan dari mulai mungkin orang tua cari duit susah sana sini ya, atau kita pengorbanan untuk dapat beasiswa, kita perlu belajar sebelumnya, kita menyiapkan dokumen dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita balikan ke awal, niat dari awal dan historinya itu seperti apa. Nah, ketika kita melihat dari situ, kita mulai dari konsisten, dari mulai diri kita sendiri. Karena sangat jauh kalau kita berpatokan pada orang lain gitu ya. Kita berpatokan pada diri sendiri. Diri kita ini bisa seperti apa ke depannya gitu. Jadi dari kalian sendiri ini seperti apa sih untuk bisa mendapatkan hal itu, untuk bisa mendapatkan hal ini. Jadi kita berpatokan pada diri kita sendiri. Makanya jika kita misalkan saya ditanya terkait masa prestasi atau organisasi kuliah dan organisasi itu bagaimana berprestasi, saya bisa jawab mungkin balikan ke niat dari awal kita dan konsisten untuk kita bisa mencapai prestasi itu sendiri. Makanya kenapa di organisasi itu banyak mendapatkan manfaat ya, dari mulai jaringan ya, pengalaman ataupun masalah-masalah terkait yang ada di dalam diri kita sendiri seperti soft skill dan sebagainya. Itu yang menjadikan dasar manfaat organisasi itu banyak sekali. Makanya kenapa banyak yang bilang juga, udah cukup saya jadi kupu-kupu aja misalkan kuliah pulang. Menurut saya pribadi is okay, itu hak teman-teman semua. Tapi ketika teman-teman ada pikiran seperti itu, tentunya itu akan menjadi mahasiswa yang tertinggal dari mahasiswa lainnya berprestasi gitu. Mungkin itu dari saya. Lanjut mungkin dari Andi bisa menjawab. Kak Bayu. Bener banget sih, memang kita harus kembali lagi ke niat awal ya Kak, dan tentunya satu yang harus kita pegang yaitu konsisten dalam segala hal.
Mungkin kita bisa dengar juga nih dari Kak Andri, pasti tak kalah kerennya ini alasannya. Silakan Kak Andri. Oke, baik. Terima kasih Samara dan juga kawan-kawan dari OSIS SMA Negeri Sumsel yang telah mengundang kami, saya dan juga Kak Bayu, untuk diskusi santai lah dalam agenda pada kali ini. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Andri Juniawan, alumni SMK Negeri Sumatera Selatan. Untuk pengalaman organisasi sendiri, alhamdulillah di Kota Palembang saya mengikuti beberapa organisasi. Terkait dengan pertanyaan tadi, antara prestasi dan juga organisasi, kalau saya sendiri dan juga seringkali saya survei juga sama teman-teman sekalian, bahwa anak-anak organisasi rata-rata adalah anak-anak yang berprestasi. Kenapa demikian? Karena anak-anak organisasi, dia ingin menonjolkan dirinya dalam sebuah organisasi. Dia ingin mencari ilmu, pengalaman, dan juga relasi. Yang dimana ilmu, pengalaman, dan relasi inilah yang mendorong kita untuk menggapai prestasi-prestasi yang akan kita capai begitu. Kemudian jika diminta untuk dipilih salah satu, maka ya otomatis kita tidak bisa memilih salah satu dari keduanya. Kita anak-anak organisasi pasti memilih keduanya. Kenapa demikian? Karena dengan organisasi tadi, mungkin yang saya jelaskan sebelumnya, ya bisa kita lihat kawan-kawan seperti Kak Bayu. Kak Bayu adalah anak organisasi. Saya tahu jelas Kak Bayu, di mana beliau selama sekolah sangat-sangat berprestasi, dan bahkan beliau pernah mewakili Indonesia di perlombaan atau kompetisi internasional begitu. Tapi di samping itu, beliau saat itu adalah pengurus OSIS. Tapi beliau tidak mengesampingkan jabatan dia di OSIS untuk menggapai prestasi tersebut begitu. Jadi kalau kami dari anak-anak organisasi, dari anak-anak yang aktif lah, bisa dikatakan aktivis atau bisa bukan ya, itu sangat-sangat menjunjung tinggi prestasi begitu. Jadi jangan mentang-mentang kita anak organisasi kita mengenyampingkan akademik atau prestasi begitu. Kita harus bisa atur waktu. Jadi kita bisa mengatur lah waktu kita, bagaimana caranya ketika ada pelajaran atau akademik itu kita tetap fokus di bidang masing-masing. Ketika ada agenda organisasi, kita juga tetap mengikuti dengan mengambil beberapa hal-hal positif yang dapat kita terapkan untuk mencapai prestasi tersebut. Mungkin kalau dari saya sekian. Wah, baik benar banget sih Kak. Makanya kita harus untuk prestasi dan juga akademik itu harus saling seimbang ya Kak, satu sama lain, karena benar banget. Sangat penting ya. Oke, lanjut mungkin kita bisa next question Kak Zaki, silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi untuk pertanyaan ini tertuju ke Kak Bayu. Bagaimana suka duka kakak menempuh pendidikan di negeri tirai bambu? Wah, menarik nih. Silakan Kak Bayu untuk dijawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan menarik banget dari Zaki ya. Thank you so much atas pertanyaannya. Dan menurut saya, pengalaman saya di sana, yang sangat, ini mungkin duka dulu ya. Dukanya pada saat pertama kali tentunya ke negara orang lain gitu ya, yang kita nggak tahu seperti apa adatnya, kulturnya seperti apa. Sama halnya kita datang merantau ke kota yang ada di Indonesia, misalkan dari Palembang ke Jakarta, kita perlu beradaptasi itu ya, dengan kultur mereka seperti apa. Nah, kalau negara lain, apalagi kalau negara ya lebih luas cakupannya. Berbicara negara Tiongkok, itu kulturnya sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Nah, makanya ketika kita ya, ataupun teman mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah ke Tiongkok, itu pertama kali itu mengalami culture shock, yang dimana beberapa kultur itu tidak ada di Indonesia, yang sangat-sangat wajib diadaptasikan, perlu diadaptasi dengan sendirinya gitu. Nah, mungkin salah satu dari culture shock ini adalah menggunakan
jalan kaki mungkin ya, jalan kaki itu ke suatu mall ya, ke kemanapun jalan kaki. Jadi kita benar-benar tanpa menggunakan apa ya, tanpa menggunakan kayak kita kan kalau Indonesia kadang-kadang mau keluaran doang kita pakai motor gitu ya. Tapi kalau di sana tuh kita benar-benar jalan kaki, mau itu jauh mau itu ke jalan kaki. Nah, pertama, jadi mungkin lebih ke arah ke sana. Lalu yang kedua, kita dipaksakan untuk menggunakan sumpit. Ya, sumpit ini perlu banget. Tadi mungkin teman-teman kalau memang adanya kuliah di China gitu ya, ini mungkin udah belajar dari Indonesia gitu. Di rumah kita belajar sumpit gitu. Mungkin dari sumpit kita bisa dari sumpit kita bisa belajar bahwasanya kita kalau kita makan itu dengan, kalau ini dari teman di China ya. Jadi kalau memang mereka makan tuh ada ilmunya dengan sumpit. Jadi kita kalau makan sumpit itu sama halnya kita benar-benar bersyukur dengan apa yang kita makan. Jadi dengan pelan-pelan itu kita merasakan makanan itu. Lalu yang ketiga mungkin kesehatan ya. Mungkin di sana benar-benar mahasiswanya itu olahraga semua. Semuanya hampir. Jadi lapangan basket ada 12 lapangan ya hampir ya. Itu full semuanya ya, full semua, benar-benar full. Jadi benar-benar kita tuh dilatih untuk bisa olahraga. Nah, mungkin salah satunya dari tiga itu ya, itu menjadi dukanya bagi saya pribadi untuk kuliah di sana, karena di Indonesia saya benar-benar jarang olahraga. Saya kadang-kadang juga nggak pakai sumpit, saya juga kemana-mana juga nggak pakai jalan kaki atau seperti apa. Nah, kalau sukanya baik banget. Mungkin yang paling banyak itu kita bisa mengenal cara mereka belajar gitu. Itu luar biasa. Kenapa saya bisa bilang ini? Mereka belajar itu dengan cara disiplin. Benar-benar ketika kelas jam 7, mereka datang jam 6.30 misalnya, atau jam 6 gitu. Jadi benar-benar datang tuh nggak pernah telat. Biarpun itu dosen ya, biarpun itu mahasiswanya. Jadi benar-benar disiplin, sangat disiplin. Dan yang paling luar biasa, mereka tuh benar-benar punya efektivitas ataupun efisiensi untuk belajar di perpus. Benar-benar dia bawa kasur, bawa bantal, bawa perlengkapan mandi ke perpus. Bayangkan, nginap di perpus selama 3 hari 2 hari untuk belajar doang. Tapi padahal mereka kan punya kamar, punya rumah. Tapi memang mereka mereka memang menginginkan untuk belajar di perpus. Mungkin feel-nya beda seperti apa. Tapi itu yang memang kami pelajari di sana dengan beradaptasi, lama-kelamaan juga akan mengikuti gitu alhamdulillahnya. Dan jadi sampai sekarang pun yang mereka lakukan alhamdulillah sedikit bisa kami gunakan di sini gitu. Mungkin itu dari berbagai cerita yang saya alami di sana gitu mungkin. Dan masih banyak lagi. Nah, saya juga buat artikel di kompasiana.com, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja ya di artikel saya buat cerita panjang di sana dan alhamdulillah sudah publish. Di sana saya menceritakan tentang pengalaman bagaimana saya bisa kuliah, bagaimana suka duka di sana dan sebagainya gitu. Itu mungkin. Zaki. Wah, menarik nih dari pengalaman Kak Bayu di negeri tirai bambu. Sukanya dari disiplin terhadap waktu ataupun dari gaya belajar orang-orang di sana, dan dukanya itu adaptasi dan menghadapi culture shock ya Kak. Oke, kayaknya kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, kita bakal lanjut lagi nih ke pertanyaan ketiga, which is tentang pengalaman. Pengalaman apa ini ya? Langsung aja kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu pengalaman apa sih yang paling tak terlupakan selama Kak Bayu juga Kak Andri menjadi siswa SMK? Wah, menarik banget ya teman-teman semuanya. For your information, bahwa Kak Bayu juga Kak Andri ini sama-sama dari SMK loh, yaitu SMK yang keren abis di Kota Palembang, yaitu SMK Negeri Sumatera Selatan. Jadi pertanyaan ini sangat cocok jika kita tanyakan kepada Kak Bayu juga Kak Andri. Mungkin untuk yang pertama kita ke Kak Andri dulu. Silakan Kak Andri. Oke, baik. Terima kasih Samara. Pertanyaan yang sangat menarik nih dari Samara dan kawan-kawan. Pada umumnya sih, kalau menurut saya dan juga beberapa teman
dari teman-teman organisasi bahwa anak-anak SMK itu rata-rata biasanya dikesampingkan dalam beberapa organisasi. Akan tetapi dalam hal ini ya kami anak-anak SMK tepatnya di beberapa angkatan setelah saya itu sangat menjunjung tinggi dan sangat mengajukan popularitas atau legitimasi dari anak-anak SMK di berbagai organisasi begitu. Nah, terkait dengan kehidupan kami di SMK yang pastinya sangat asik. Kenapa demikian? Karena SMK itu rata-rata memiliki persentase praktek yang lebih tinggi. Jadi atau semasa SMK ketika ada teori maka bisa langsung dipraktekkan yang dimana itu dapat menambah soft skill dan juga hard skill dari kita begitu. Dan juga terkait dengan tema awal nih tentang organisasi tadi ya sedikit saya singgung bahwa anak-anak SMK juga nggak kalah saing nih sama anak-anak SMA. Kita juga aktif di berbagai organisasi yang dimana kami sangat ingin menjunjung tinggi rasa solidaritas, rasa kebersamaan antar satu sama lain yang itu merupakan visi bersama dari anak-anak terkait dengan perlombaan dan lain-lain. Kita juga anak-anak SMK itu lebih dominan ke perlombaan-perlombaan yang lebih ke bidang masing-masing begitu. Contohnya kalau di Indonesia ataupun di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, salah satu perlombaan terbesar yaitu LKS. Apa itu LKS? LKS bukan latihan kepemimpinan siswa. Kita juga anak SMK ada LKS-nya gitu. LKS adalah lomba keterampilan siswa begitu. Jadi LKS inilah yang menjadi ajang atau perlombaan di bidang anak-anak SMK itu sendiri. Mungkin itu saja sih. Mungkin lebih jelasnya bisa ditambahin oleh Kak Bayu yang merupakan senior saya gitu. Wah, menarik banget ya Kak Andri. Mungkin kita bisa langsung aja nih ke Kak Bayu. Bagaimana sih pengalaman menarik dan tak terlupakan versi Kak Bayu? Silakan Kak Bayu. Tadi udah dijawab sama Andri mungkin ya secara pengalaman dari Andri sendiri. Tapi kita tarik dulu nih. Kan SMK kan terkenal dengan kenakalan ya. Iya. Dibandingkan SMA ya jelas ya. SMK sering tawuran mungkin ya. Nakal-nakal SMK lah dibandingkan SMA gitu ya. Dan ini ngebuat stigma negatif tersebar di masyarakat tuh luas banget terkait SMK ini. Intinya nakal gitu. Kita masuk SMK tuh masih nakal gitu ya. Nah, ini terpatahkan teman-teman dengan adanya Andri ya, sosok yang dimana anak muda berprestasi di SMK Sumsel dan banyak dari beberapa siswa SMK juga yang berprestasi ini dipatahkan dengan hal ini. Makanya pada saat SMK dulu mungkin ya belum ada seperti sekarang berkembang pesat seperti sekarang. Jadi stigma masih sangat tersebar sampai detik ini. Tapi itu mulai menipis gitu. Nah, berbicara dengan SMK Sumsel gitu ya. Tadi itu disampaikan oleh Handi juga, tapi mungkin saya lebih menyampaikan terkait masalah SMK Sumsel ini bergerak ke arah mana gitu ya untuk beberapa tahun kebelakangan. Kalau dulu memang SMK Sumsel ini baru berdiri dan baru dialihkan ke nama sekolah baru ya. Kalau nggak salah namanya SMK N22 Palembang ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu dijadikan ke arah sana supaya penyetaraan nama-nama sekolah. Tapi di samping itu pendidikan di SMK itu banyak berbagai macam karena memang ini berbeda ya. Kalau di SMK kan mungkin lebih teori, tapi kalau di SMK lebih ke praktek. Jadi kita benar-benar diajarkan bagaimana untuk sesuai dengan jurusannya. Bagaimana kalau saya jurusan mesin, saya diajarkan bagaimana menggunakan mesin, CNC, bubu dan sebagainya. Kalau Andri mekatronika mungkin diajarkan bagaimana cara menggunakan alat-alat listrik ya dan sebagainya. Jadi kita benar-benar sepenuhnya mungkin hampir 75% ya diajarkan untuk bisa menggunakan alat-alat sesuai dengan jurusan yang kita pilih gitu. Jadi itu kelebihan dari SMK dan SMA. Makanya saya sempat mention dari awal
stigma negatif ini dipatahkan ketika memang banyak siswa yang berprestasi seperti Andri ya, seperti teman-teman lainnya di SMK lainnya, ini dipatahkan dengan hal seperti itu, bahwasannya SMK itu pasti mempunyai kelebihannya masing-masing, seperti yang Kak Andri dan Kak Bayu bilang tadi, bahwasannya SMK itu lebih ke praktek, dan kalau SMA itu lebih ke teori. Mungkin itu ya Kak. Mungkin kita bisa next question nih Kak Zaki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini ke Kak Bayu. Kita bacain pertanyaannya. This question special for Kak Bayu. Can you, Kak, share the tips how to get the scholarship? Wah, menarik nih. Si penanya mau minta tips gimana aja caranya buat dapetin beasiswa. Silakan Kak Bayu jawab. Oke, tips and trick to get scholarship ya. Mungkin saya bisa ceritain bagaimana cara dapetin beasiswa untuk sekolah ataupun melanjutkan kuliah ya di China gitu. Nah, kalau kita berkuliah di China itu banyak beasiswa yang kita bisa dapatkan. Mungkin kalau saya pribadi itu ada Jasmine Jiangsu Scholarship, yang dimana Jasmine Jiangsu Scholarship ini memang dari pemerintah provinsi langsung gitu. Nah, mungkin ketika lebih ditanya detailnya, mungkin saya nanti bantu kirimkan aja ya linknya atau seperti apa. Tapi di sini saya bisa menyampaikan beberapa hal sesuai apa yang saya melakukan pada waktu awal kemarin. Teman-teman perlu persiapkan persyaratan dokumen ya, seperti ijazah ya, English, transkrip nilai English, study plan English, terus mungkin kalau memang teman-teman jurusannya arahnya kayak jurusan-jurusan English ya, teman-teman perlu ada TOEFL juga perlu ya, TOEFL, lalu mungkin visa, lalu mungkin apa ya semacam kayak misalkan transkrip nilai juga semester 1 sampai 5 juga diperlukan juga dengan English. Jadi hal-hal yang memang berbau dengan pendidikan, surat rekomendasi letter juga diperlukan juga dari sekolah yang memang sebelumnya pernah dia belajar waktu dia masa sekolah, dan mungkin surat rekomendasi dari organisasi ya yang kalian ikuti juga perlu juga. Nanti mungkin lebih detailnya ya saya akan kasih lebih lanjut gitu ya. Tapi mungkin secara singkatnya banyak yang perlu dipersiapkan ya untuk kita bisa masuk dalam apply beasiswa ini. Tapi untuk saat ini setahu saya kalau di China itu perlu adanya HSK ya, atau Hanyu Shopping Culture, yang dimana ini adalah ujian standar Mandarin untuk mahasiswa internasional. Nah ini kalau nggak salah ya, mungkin minimal 3 atau 4. Kalau di kampus saya ini minimal 4, level 4 gitu. Jadi teman-teman harus menyelesaikan ujian standar Mandarin seperti TOEFL ya, sama halnya, tapi ini untuk negara China level 4, tingkat 4 gitu. Jadi harus menyelesaikan itu untuk bisa apply di negara China gitu. Mungkin itu sebagai fungsi teman-teman mengenali basic dari bahasa Mandarin itu sih. Gitu mungkin cara singkatnya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin apply ke negara China, teman-teman perlu lihat dulu, survei dulu gitu ya. Survei kampus yang teman-teman tuju seperti apa, ratingnya gitu ya, review dari beberapa bagaimana mungkin pembelajarannya seperti apa. Fasilitas ini penting banget, jangan sampai tertipu di internet gitu ya, fasilitas bagus tapi ternyata pas datang tidak ada ataupun tidak lengkap gitu. Lalu yang keempat, bagaimana cara mereka untuk bisa melayani mahasiswa internasionalnya gitu ya, itu juga penting banget. Lalu yang kelima mungkin dokumen. Perlu dipersiapkan nyari yang tadi saya pesannya di awal gitu. Itu mungkin.
dari persiapan untuk bisa apply beasiswa di negara China. Sangat mudah teman-teman ya, sangat-sangat mudah. Tadi jangan takut, yang penting niat kita untuk bisa apply di bulatkan gitu. Cukup mungkin dari saya. Wah, menarik banget nih jawaban dari Kak Bayu, gimana caranya kita buat apply beasiswa, mulai dari kita harus prepare dokumen, ataupun survei kampus, dan lain-lain. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Samara. Oke, teman-teman semua, kita bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, which is pertanyaan kelima. Pertanyaannya yaitu, apa aja sih yang didapat dari ikut serta dalam banyak organisasi, dan kok bisa ya kakak-kakak, Kak Bayu juga Kak Andri, itu tahan untuk ikut serta di banyak organisasi tadi? Menarik banget ya pertanyaannya teman-teman semua, karena sebagian dari kita pasti berpikir, apa sih manfaatnya ikut organisasi, capek-capekin badan. Mungkin kita bisa dengar langsung nih dari kakak-kakak kita, apa sih beneficial untuk ikut organisasi itu sendiri. Mungkin kita ke Kak Bayu terlebih dahulu. Silakan Kak Bayu. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita masuk ke organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, yang pertama relasi. Itu sangat-sangat jelas ketika kita masuk ke dalam organisasi, kita nggak tahu nih siapa yang rekan kerja kita, siapa dalam satu divisi siapa. Nah, setelah kita masuk itu kita dapat relasi tadi, jaringan tadi, itu kita bisa mungkin dari partner kerja nanti di dalam organisasi kita bisa buat bisnis bareng atau seperti apa. Lalu yang kedua mungkin pengalaman. Ini sering banget nih ya benefit apa yang disering dapat organisasi, ya pengalaman secara dasarnya gitu. Nah, pengalaman yang teman mendapatkan di organisasi berbeda dengan kuliah gitu, dengan di sekolah gitu. Jadi ini yang memang membedakan dengan kuliah dan organisasi. Lalu yang ketiga ya, dari mulai connected ya, ataupun pengalaman, experience, dan yang mungkin yang ketiga nih paling benar-benar penting untuk kita masuk dalam organisasi adalah soft skill tadi gitu. Mungkin dari saya pribadi ya, ini saya banyak pengaruh ke dalam diri saya sendiri, dari mulai soft skill saya itu banyak banget gitu. Mungkin dari mulai saya berbicara depan umum ya, mungkin Andri juga gitu ya, bagaimana kita bisa untuk mendengarkan orang berbicara, menerima pendapat, masukan dan sebagainya ya. Bagaimana cara kita berpikir kritis itu juga salah satunya. Bagaimana cara kita untuk menjadi pemimpin di dalam satu divisi ya, daily leader gitu ya, untuk bisa menghandle makamudir dalam 1 tahun periode atau seperti apa. Itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting yang akan didapatkan dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin lebih lanjutnya langsung ke panutan ke Andi yang lebih Bener banget. Dari Kak Bayu banyak banget ya Kak, relasi juga kita melatih untuk public speaking, terus juga mungkin menambah banyak relasi. Kalau mungkin kita bisa dengar juga nih dari Kak Andri, bagaimana sih manfaat yang Kak Andri rasakan setelah terjun langsung ke organisasi. Silakan Kak Andri. Baik,